Seandainya engkau ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas berusaha taubat ini dengan melakukan dosa yang kedua kalinya, maka dianjurkan adalah untuk segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita melakukan dosa yang ketiga dan yang keempat, ketika kita sadar terhadap kesalahan kita, dianjurkan kita untuk segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan di dalam diri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, menyambut nyawa kita sebelum kembali kita kepada perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata sia-sia dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa, khilaf lagi, bertobat lagi, khilaf lagi, bertobat lagi terus. Dan ada di dalam hati kita agar supaya kita ini meninggal sebelum kita kembali dalam perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa, taubat kita itu harus lebih rajin sebagaimana rajinnya kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita ini rajin melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, buatnya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat harus lebih kuat lagi. Kalau mungkin dulu kita melakukan dosa sehari 5 kali 6 kali, taubat harus lebih dari dosa yang kita lakukan 5, 6 kali, 7 kali, harus lebih banyak dan harus lebih kuat untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa kita bisa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alhamdulillah, malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 1 daripada bulan Rajab. Dan amalan yang dianjurkan adalah membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Harusnya tadi baca sudah dibaca saja. Sudah. Mulai malam tadi dibaca. Besok pagi 70, sore 70. Kalau bisa ditambah nanti istighfar diperbanyak lagi malam hari ini. Kita lihat bagaimana bahwasanya dalam satu riwayat Nabi Daud alaihissalam, beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala menangis 40 malam sampai tubuhnya itu ditumbuhi rumput daripada tangisan beliau. Ini seorang Nabi. Bagaimana kita umatnya Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman ini, yang zaman ini kemaksiatan ini di mana-mana. Berarti harus lebih rajin lagi, lebih giat lagi kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatul amri annaka idza ibtada'ta fabarra'ta qalbaka 'anil dhunubi kulliha bi an tuwakkinahu 'ala an la ta'uda ila dhanbi abadan al-batta. Al-Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwasanya kita memulai melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal pertama yang harus kita lakukan ketika taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu fatarra'ta qalbaka 'anil dzunubi kulliha. Ya. Bebaskanlah atau bersihkanlah hati kita daripada setiap dosa seluruhnya. Ya, ini awalnya. Ketika kita mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali daripada perbuatan maksiat menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar atas apa yang kita lakukan selama ini adalah perbuatan
keseluruhan. Berarti harus ditinggalkan sama sekali. Bi'an tuwakkidahu ala an la ta'uda ila dzambi abadan al-batta. Sama sekali kita menetapkan hati kita supaya kita tidak kembali kepada perbuatan dosa sama sekali. Kuatkan keyakinan kita, kuatkan hati kita, kalbu kita. Oh, saya ini mau kembali berbuat baik, ya. Niat yang kuat, bersihkan hati, ya. Dengan penuh kesungguhan, bagaimana saya ini tidak kembali kepada perbuatan dosa. Rintangan apapun yang menghalangi kita, godaan apapun yang menghalangi kita, merintangi kita, datangnya dari keluarga, istri kita, anak kita, kekayaan kita, dan lain sebagainya, ya, itu jangan dipikirkan. Mantapkan hati kita. Hatta walaupun Allah ambil harta kita, ambil istri kita, ambil anak kita, karena kita sudah mantap untuk kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, jangan tergoda. Jangan karena iming-iming dunia lantas tobat kita berhenti. Jangan karena urusan dunia, karena harta, karena susahnya hidup, kita kembali kepada perbuatan dosa. Ini harus punya kemantapan hati, ya, punya kesungguhan, ya. Biarkan saat ini ketika kita kembali daripada perbuatan dosa menuju perbuatan baik, umpamanya mobil kita diambil oleh Allah, keluarga kita ada yang diambil dengan meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua jangan menjadikan rintangan, jangan menjadikan alasan untuk kita berhenti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita kan ketika kita kembali dari perbuatan dosa, ingin tobat ke perbuatan baik, ada. Entah harta kita juga, entah ada keluarga kita yang meninggal ataupun sakit, ada saja. Yang bisa menggoyahkan keyakinan kita, yang bisa menggoyahkan kesungguhan kita untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya mantapkan, ya, itu semua jangan dihiraukan. Satu saat kembali Allah bakal ganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi mobil kita hilang karena harta yang untuk membeli mobil tadi, harta yang haram. Harta untuk membeli kendaraan tadi didapatkan dengan cara merampas harta orang lain. Insyaallah suatu saat nanti Allah bakal ganti dengan sesuatu perkara yang lebih baik tadi. Saya teringat ada perkataan Habib Segaf, ya, putra dari Habib Hasan Baharun. Dalam waktu beliau mengatakan, ketika abahnya sebelum meninggal, Habib Segaf mengatakan, abahnya Habib Hasan mengatakan, bukannya abah tidak punya mobil, bukannya abah tidak punya harta, tetapi harta yang abah punya karena abahnya Habib Hasan Baharun itu dulu sempat berdagang, sempat berjualan. Sebelum punya pondok, beliau sempat usaha dan punya kendaraan. Tetapi harta yang punya abah itu tercampur dengan harta yang diberikan orang lain untuk kemaslahatan umat. Untuk itu semuanya abah wakafkan untuk kepentingan umat, dan abah tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk kalian, karena kalian abah telah didik menjadi orang-orang yang soleh. Abah kirim ke Hadramaut, abah kirim ke Mekah, abah kirim ke Madinah. Itulah orang yang soleh. Ini hebatnya orang dulu. Mereka tidak meninggalkan sedikit pun harta kekayaan, tetapi yang ditinggalkan untuk anak-anaknya adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya jangan sekali-kali kita meninggalkan harta untuk anak kita. Kalau punya duit banyak, habiskan duit kita. Bagaimana anak kita bisa sekolah yang tinggi? Bagaimana anak kita bisa menempuh pendidikan? Kalau bisa sampai doktor, terus sampai tingkatan yang lebih tinggi. Ya, jangan diwarisi anak kita ini dengan harta kita. Illa ma kana min kafi'in billahi ala wajhi alimallahu subhanahu
sidqa ajmika min qalbin nakiyin wa qurra al-rusuma bima amkanaka wa taqtil fawaida bima taqdiru alaihi wa tarji'a fil bawaqi ila Allah subhanahu